Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita berikan salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Agung Faisal dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704202075 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul darah. Cairan tubuh terdiri atas dua bagian, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan tubuh terdiri atas plasma darah, cairan interstisial, cairan limfa, cairan cerebrovinal, cairan sinoval, aqueous humor dan vitreous humor, endolimfa, perilimfa. Pengertian darah. Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain, berada dalam konsentrasi cair, beredar dalam suatu sistem penutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi transport berbagai bahan serta fungsi homeostatis. Darah merupakan fluida atau cairan yang beredar di seluruh tubuh untuk mengangkut gas, nutrien, dan sistem metabolisme. Pada vertebrata, mereka memiliki peredaran darah tertutup, sedangkan pada insekta mereka memiliki peredaran darah terbuka atau hemolimfa. Jenis-jenis darah. Lebih dari separuh bagian dari darah merupakan cairan atau plasma, yang sebagian besar mengandung garam terlarut dan protein. Protein utama dalam plasma adalah albumin. Protein lainnya adalah antibodi atau imunoglobulin dan protein pembekuan. Plasma juga mengandung hormon-hormon elektrolit, lemak, gula, mineral, dan vitamin. Selain menyalurkan sel-sel darah, plasma juga merupakan cadangan air untuk tubuh. Mencegah mengkerutnya dan tersumbatnya pembuluh darah, membantu mempertahankan tekanan darah dan sirkulasi ke seluruh tubuh. Bahkan yang lebih penting, antibodi dalam plasma melindungi tubuh melawan bahan-bahan asing atau misalnya virus, bakteri, jamur, dan sel-sel kanker. Ketika protein pembekuan mengendalikan perdarahan selain menyalurkan hormon dan mengatur efeknya, plasma juga mendinginkan dan menghangatkan tubuh sesuai dengan kebutuhan. Komponen darah manusia terdiri atas plasma darah yang memiliki 92% air dan 7% protein plasma, 1% zat lain, elemen-elemen seluler, 99% elektrolit, sisanya adalah leukosit dan trombosit. Protein plasma, albumen, fibronogen, enzim, dan hormon. Zat lain, elektrolit, nutrien, organik, dan bahan organik. Sisa metabolisme elemen seluler, leukosit, basofil, neutrofil, eosinofil, limfosit, monosit, elektrolit, aktivitas sel, dan menjaga bahan tekanan osmotik, cairan tubuh, nutrien, karbo, dan lain-lain. Burung, amfibi, dan mamalia volume darah dan cairan interstitialnya sekitar 7-10% berat tubuhnya. Volume darah ikan bertulang rawan 5% dari berat tubuhnya. Volume darah ikan bertulang sejati 1,4-3% dari berat tubuhnya. Hewan sirkulasi terbuka, volume darahnya sama dengan total cairan ekstraseluler. Crustaceae sama 25-30% dari berat tubuhnya. Insekta dewasa lebih sedikit dari masa larva. Lalat Celerio, larvanya memiliki 18,6% darah, sedangkan yang dewasa 7,2% sampai 7,8%. Lalat Sarphohaga,
Larvanya memiliki 35-42%, pupanya memiliki 24-33%. Fungsi darah sebagai alat transportasi yang berkaitan dengan nutrisi, respirasi, ekskresi, dan regulasi, mengatur keseimbangan antara darah dengan cairan jaringan atau osmoregulasi, mengatur keseimbangan asam basa, cairan tubuh, termoregulasi, alat pertahanan tubuh dengan adanya antibodi, mencegah peredaran darah dengan trombosit, pendarahan dengan trombosit, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari makanan, hormon, sisa metabolisme, contohnya itu karbon dioksida yang diangkut oleh tubuh ke paru-paru. Komponen darah itu komponen penyusun darah terbagi atas dua, yaitu sel darah dan plasma. Sel darah terdiri atas 3 bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Plasma darah 55%, sel darah putih dan trombosit 5%, dan sel darah merah 45%, seperti pada gambar. Plasma, separuh bagian dari darah merupakan cairan atau plasma. Sebagian besar mengandung garam-garam terlarut dan protein utama. Dalam plasma adalah albumin, protein lainnya adalah antibodi, imunoglobulin, dan protein pembekuan. Plasma juga mengandung hormon-hormon elektrolit, lemak, gula, mineral, dan vitamin. Selain menyalurkan sel-sel darah, plasma juga merupakan cadangan air untuk tubuh, mencegah mengkerutnya dan tersumbatnya pembuluh darah, membantu pertahanan tekanan darah dan sirkulasi ke seluruh tubuh. Pentingnya antibodi dalam plasma melindungi tubuh melawan bahan-bahan asing seperti virus, bakteri, jamur, dan sel-sel kanker. Selain menyalurkan hormon dan mengatur efeknya, plasma juga mendinginkan dan menghangatkan tubuh sesuai dengan kebutuhan. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit adalah sel darah paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Dalam hewan bertulang belakang terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per meter kubik. Sel darah merah juga dikenal sebagai eritrosit. Di dalam sel darah merah tersimpan hemoglobin yang merupakan pigmen pernapasan yang mengikat molekul oksigen atau karbon dioksida. Hemoglobin pada sel darah merah membantu dalam pengangkutan oksigen ke berbagai jaringan dan organ tubuh manusia. Eritrosit berbentuk cakram bikonkav, tidak berinti organel dan ribosom, tetapi dipenuhi dengan hemoglobin yang berdiameter 8 mm. Hb molekul yang mengandung besi dapat berikatan dengan oksigen secara longgar dan irreversibel. Hb dibentuk dari sumsum tulang belakang dengan bantuan eritropoietin yang dibentuk di ginjal. Lanjut jumlah normal, yaitu 5 juta per meter kubik. Umurnya 120 hari. Fungsinya transportasi oksigen antara paru-paru dan jaringan yang mempertahankan pH normal penentu golongan darah. Sel darah putih leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel punca hematopoietik pada sumsum sel darah putih. Ada beberapa macam, diantaranya basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Salah satu fungsi dari sel darah putih adalah menghasilkan antibodi, yaitu zat yang dapat membasmi virus, bakteri, jamur, parasit, serta zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit mempunyai inti yang berukuran lebih besar, jumlahnya itu 5.000 sampai 10.000 per meter kubik. Sel darah putih
Sel darah putih atau leukosit adalah sel lain yang terdapat dalam darah yang berperan dalam mempertahankan tubuh terhadap penyusupan benda asing yang selalu dipandang mempunyai kemungkinan untuk mendatangkan bahaya bagi kelangsungan hidup individu. Selain itu, sel darah putih berfungsi sebagai pengangkut zat lemak. Sel darah putih mempunyai ciri-ciri antara lain tidak berwarna, mempunyai nukleus, kehilangan Hb, bentuknya tidak beraturan, dapat bergerak, dan dapat berubah bentuk. Sel darah putih dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu granulosit dan agranulosit. Sebenarnya, kedua jenis sel darah putih ini jelas terlihat pada granulosit. Granula mengandung beragam enzim dan protein membantu sel darah putih melindungi tubuh. Keping darah atau trombosit. Apa itu trombosit? Trombosit alias keping darah atau platelet adalah salah satu komponen darah yang berfungsi dalam pembekuan darah. Umur hidup keping darah ini hanya bertahan selama 10 hari. Setelah itu, sumsum tulang akan terus memperbarui persediaannya. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi pada saat tubuh terluka. Trombosit berdiameter 2-4 mm, jumlahnya itu 150.000 sampai 450.000 per meter kubik. Umur 10 hari, 1/3 limfe sebagai cadangan, sisanya bersirkulasi, berbentuk piringan dan tidak berinti. Fungsi pembekuan darah. Sebenarnya trombosit tidak dapat dipandang sebagai sel utuh karena berasal dari sel raksasa yang berasal dari sumsum tulang yang dinamakan megakariosit. Dalam pematangannya, megakariosit ini pecah menjadi 3.000 sampai 4.000 serpihan sel yang dinamai sebagai trombosit atau keping sel platelet tersebut. Trombosit mempunyai bentuk bicembung dengan garis 0,75 sampai 2,55 mm. Dengan sendirinya trombosit ini tidak mempunyai inti, akan tetapi keping sel ini masih dapat melakukan sintesis protein. Selain itu, trombosit masih mempunyai mitokondria, butir glikogen yang mungkin berfungsi sebagai cadangan energi, dan dua jenis granula, yaitu granula dan granula yang lebih padat. Granula berisi enzim hidrolase asam yang mengikat kita kepada lisosom. Granula lebih padat antara lain berisi faktor penggumpalan tertentu, faktor V, faktor pertumbuhan, dan beberapa jenis glikoprotein antara lain fibronektin. Trombosit berfungsi penting dalam usaha tubuh untuk mempertahankan keutuhan jaringan bila terluka, sehingga tubuh tidak mengalami kehilangan darah dan terlindung dari penyusupan benda atau sel asing untuk melakukan agresi. Ada dua jenis neutrofil, yaitu neutrofil berbentuk pita atau imatur belum matang, dan neutrofil bersegmen atau matur matang. Limfosit memiliki dua jenis utama, yaitu limfosit T memberikan perlindungan terhadap infeksi virus dan bisa menemukan rusak beberapa sel kanker, dan limfosit membentuk sel-sel menghasilkan antibodi atau sel plasma. Monosit mencerna sel-sel yang mati atau yang rusak dan memberikan perlawanan imunologis terhadap berbagai organisme penyebab infeksi. Eosinofil membunuh parasit, merusak sel-sel kanker, dan berperan dalam respon alergi. Basofil juga berperan dalam respon alergi. Platelet atau trombosit merupakan partikel yang menyerupai sel dengan ukuran lebih kecil daripada sel darah merah atau sel darah putih. Sebagai bagian dari mekanisme perlindungan darah untuk menghentikan pendarahan, trombosit berkumpul pada daerah yang mengalami pendarahan dan mengalami pengaktifan. Setelah mengalami pengaktifan, trombosit akan melekat pada satu sama lain dan menggumpal.
untuk membentuk sumbatan yang membantu menutup darah dan menghentikan peredaran darah pada saat yang sama. Trombosit melepas bahan yang membantu mempermudah pembekuan darah. Sel darah merah cenderung untuk mengalir dengan lancar dalam pembuluh darah, tapi tidak demikian dengan halnya sel darah putih. Banyak sel darah putih yang menempel pada dinding pembuluh darah atau bahkan menembus dinding untuk masuk ke jaringan yang lain. Jika sel darah putih sampai ke daerah yang mengalami infeksi atau masalah lainnya, sel mereka melepaskan bahan-bahan yang akan lebih banyak menarik sel darah putih. Fungsi sel darah putih adalah sebagai tentara menyebar di seluruh tubuh. Ukuran sel eritrosit yaitu 7,5 pm, leukosit 5-9 pm, trombosit 2-4 pm. Jumlahnya kurang lebih eritrosit itu 5 juta per meter kubik, sedangkan leukosit kurang lebih 7.000 per meter kubik, sedangkan trombosit 300.000 per meter kubik. Struktur eritrosit tanpa nukleus dan mempunyai Hb, sedangkan leukosit mempunyai nukleus dan tidak memiliki Hb. Trombosit tanpa nukleus dan Hb. Bentuk eritrosit itu cakram bikonkav, sedangkan leukosit tidak beraturan. Trombosit juga tidak beraturan. Tempat produksi sumsum merah, tulang pipa dan tulang pipi. Leukosit sumsum tulang dan kelenjar limfa. Sedangkan trombosit sumsum tulang belakang. Fungsi eritrosit berfungsi sebagai transportasi oksigen dan karbon dioksida. Leukosit fagosit memakan kuman dan menghasilkan antibodi. Trombosit memiliki fungsi pembekuan darah. Mempengaruhi kecepatan laju endapan. Vaskositas darah mempengaruhi kecepatan laju endapan darah, elemen seluler dan protein plasma. pH-nya itu 7,35 7,45 pada suhu normal. Viskositas tinggi karena interaksi pada protein terlarut yang membentuk elemen yang mengelilingi molekul air. Hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit sehingga hemoglobin bebas ke dalam medium sekelilingnya atau plasma. Kerusakan membran eritrosit dapat disebabkan oleh antara lain penambahan larutan, hipotosis, atau hipertonis ke dalam darah, penurunan tekanan permukaan membran eritrosit, zat atau unsur kimia tertentu, pemanasan atau pendinginan, serta rapuh serta ketuaan dalam sirkulasi darah, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Krenase adalah kontraksi atau pembekuan nokta tidak romar di sekitar pinggiran sel setelah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Karena kehilangan air melalui osmosis, secara etimologi krenasi berasal dari bahasa Latin yaitu krenatus. Krenasi terjadi karena lingkungan hipertonik atau sel memiliki larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan larutan di sekitar luar sel. Osmosis atau difusi air menyebabkan pergerakan air keluar dari sel, menyebabkan sitoplasma berkurang volumenya sebagai akibat sel mengecil, seperti dilihat pada gambar. Plasma darah terdiri dari 90% air, garam, dan enzim. Plasma darah memiliki antibodi yang membantu melawan infeksi protein, albumin, dan fibrinogen. Plasma merupakan bagian terbesar dari darah, sekitar 55%. Meskipun darah tampak merah, plasma sendiri berwarna kuning pucat. Laju endapan darah. Laju endapan darah dapat meningkat apabila kita dalam kondisi mengandung, menstruasi, mengidap TBC, paru-paru, anemia, adanya tumor, dan infeksi lainnya. Faktor yang mempengaruhi laju endapan darah: massa jenis darah, viskositas, besar dan bentuk eritrosit, suhu pengukuran, jumlah eritrosit,
rasio antara lecitin dan kolesterol. Kecenderungan membentuk rauleasus, gumpalan eritrosit karena saling tarik-menarik antara permukaan sel. Hemostasis, kekejangan pembuluh darah membutuhkan sumbat trombosit. Hemostasis, peristiwa penghentian pendarahan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah atau mekanisme alami untuk menghentikan kehilangan darah. 1. Cedera pembuluh lalu mengalami kejang. 2. Trombosit menuju ke bagian luka berkumpul membentuk sumbatan koagulasi. Hematokrit, jumlah persen sel darah merah dari sejumlah darah. Contoh hematokrit 40 artinya darah terdiri dari 40% sel darah merah dan 60% plasma. Nilai hematokrit pria kurang lebih 47 dan wanita 45. Hemoglobin terdiri atas protein globin yang berkombinasi dengan Fe atau porfirin yang mengandung Fe, pembentukan hemoglobin. Sintesis Hb dimulai saat sel-sel darah pada tingkat eritoblas sampai tingkat nermoblas. Tahapan sintesis yaitu 2 asam ketoglurat plus glisin sama dengan pirol. 4 pirol sama dengan protoporfirin 3. 3 protoporfirin 3 plus Fe sama dengan Fe heme. 4 heme plus globin sama dengan hemoglobin. Substansi yang berperan sebagai enzim Cu piridoksin, heme, pigmen yang mengandung besi dalam eritrosit. Hb merupakan pigmen respirasi untuk mengikat oksigen. Reaksinya Hb plus O2 sama dengan HbO2. Setiap molekul Hb mempunyai 4 gugus heme. Tiap gugus heme dapat berkombinasi dengan satu molekul O2. Jumlah O2 yang diikat oleh Hb tergantung pada besarnya tekanan partial O2 dalam darah. Bila semua gugus heme dari Hb berikatan dengan O2, maka darah dikatakan 100% jenuh. Hb berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Di dalam hati, Hb diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Sedangkan unsur besi pada Hb digunakan lagi untuk membuat eritrosit yang baru. Afinitas Hb terhadap O2 dipengaruhi oleh tekanan partial CO2, suhu tubuh, pH darah, kadar 2 atau 3 fosgoliserat dalam darah. Kapasitas O2 sama dengan jumlah O2 yang diikat oleh Hb dalam 100 ml darah. Kandungan total O2 dalam darah sama dengan kandungan O2 yang terlarut dalam plasma tambah kandungan O2 yang terikat pada Hb. Bunsen solubility koefisien atau koefisien kelarutan O2 sama dengan 2,4 ml O2 dalam oksigen dalam 100 ml darah. Derivat hemoglobin, variasi ikatan Hb dengan substansi lain yaitu oksihemoglobin, hemoglobin tereduksi, methemoglobin, karboksihemoglobin, cyanmethemoglobin, serta sulfhemoglobin. Pigmen respirasi lain, klorokruonin,
eritokronin, hemetritin, hemosianin, serta hemokrupein. Jumlah eritrosit pada pria 5 juta per meter kubik, pada wanita 4,5 juta per meter kubik. Hemositometer dengan larutan pengencer high NaCl 1 gram, Na2SO4 5 gram, dan HgCl2 0,5 gram. Aquodes 200 ml. Standar normal darah. 1. Volume rata-rata sel darah merah MCV sama dengan mean corpuscular volume. 2. Jumlah hemoglobin rata-rata setiap sel darah merah atau mean corpuscular hemoglobin atau MCH. Jumlah hemoglobin rata-rata per unit volume sel darah merah atau mean corpuscular hemoglobin concentration persen atau MCCH. Sekian dari saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.